Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, baik. Sebelumnya kami di sini izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Kami dari kelompok Yin Yang membuat podcast tentang terutama tentang pendidikan ya. Sebelum kita memulai ke dalam podcast, kita dari kelompok Yin Yang nih ada jargon ya Bang Yohanes. Betul Pak Bahar. Boleh mungkin dari Bang Yohanes, boleh dipimpin? Oke, jadi kalau saya bilang yin, kalian bilang yang ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin yang. Yin yang. Mungkin sebelum kita masuk kita kenalan dulu satu persatu ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari saya sendiri. Oke teman-teman, perkenalkan saya Farad Erlangga selaku moderator. Saya Yohanes selaku moderator juga. Boleh? Lalu saya Cenjelika sebagai narasumber. Saya Rahel Philadelphia sebagai narasumber. Saya Amalia Putri sebagai narasumber. Saya Valentino sebagai narasumber di podcast ini. Oke, mungkin bisa kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Boleh banget. Sabar dulu. Apa tuh Mas? Ingat kan podcast itu pasti ada temanya. Oh iya, betul. Lupa. Boleh Bang Yohanes, temanya apa tuh Bang Yohanes? Tematik podcast. Aduh, Bang Valen ini suka ngelawak ya. Lucu. Jadi tema kita kali ini tuh salah jurusan nggak? Aku. Nah, gimana nih kalau dari temanya ini menurut teman-teman itu pandangan teman-teman ini terhadap tema ini tuh bagaimana? Apa sih salah jurusan itu? Yang penting nggak salah makan. Waduh. Itu Gak salah apa Bang Valen? Nggak salah makan. Waduh, kalau saya sih kebetulan makan apa aja ya. Atas badannya besar ya. Mungkin pertanyaan pertama dari kami itu apakah aku salah jurusan? Ini boleh dijawab mungkin langsung dari pertama Bang Valen dulu kali. Oke, Bang Valen, silakan Bang Valen. Kalau dibilang salah jurusan sih enggak, karena aku nggak tahu jurusan aku di mana. Cuman kalau dilihat dari sebelum masa perkuliahan aku masuk teknik mesin. Di situ lumayan menguasai, cuma karena suatu hal ingin mencari hal yang lebih baru lagi dan suka hal robot dari kecil, cuman belum bisa dikembangin. Mungkin bisa dikembangin di elektronika, cuman kita harus belajar dari awal lagi. Kalau dibilang salah jurusan enggak sih. Izin masuk dulu nih. Boleh. Oh, boleh Kak. Masa dari mesin ke elektronika nggak salah jurusan nih? Maksudnya tuh kayak gimana nih bisa Enggak ada kata salah jurusan, ada salah belajar. Oh, saya nih ngerasa beda nih sama Mas Valen nih. Kalau saya sendiri, saya ngerasa banget salah jurusan. Karena pada dasarnya kan kalau Mas Valen bilang nggak ada salah jurusan, ada yang salah belajar. Kalau udah belajar tetap gak ngerti, itu namanya salah jurusan. Oke. Nah. Kalau Setuju. Jadi di situ saya udah berusaha belajar masalahnya, tapi tetap gak ngerti. Tapi ya mau gimana ya, harus berjuang terus nih menuju akhir. Kalau aku sih karena aku basicnya dari SMA ya. Tapi di elektronika ini kan juga ada matematikanya nih. Jadi masih nyambung lah kalau aku belajar matematika di elektronika gitu. Kalau dibilang salah jurusan ya sebenarnya salah. Tapi ya dilanjutin aja, mau gimana lagi gitu. Kalau aku sih ya betul salah jurusan. Aduh. Kayak ternyata ya elektronika tuh nggak segampang itu. Beberapa Betul. mata kuliah prodi itu benar-benar bikin menghela napas doang. Bisa nggak masuk kotak. Aduh, kasihan ya gue ya. Jadi terus gimana kelanjutannya? Ya jalanin aja, udah kecebur. Nah, basah sekalian. Berarti saya izin ngambil kesimpulan ya dari teman-teman. Jadi intinya tuh di sini tuh kayaknya salah jurusan semua ya. semua. Ada Oh, Mas semua, Valen yang ada Mas dia Valen. pernah. Masih ada korelasinya. 75%. Oke. Dan kalau udah kecemplung, ya udah dijalanin aja. Iya, gitu betul. Ya. Karena memang mungkin udah jalannya dan udah rezekinya. Kita mau masuk ke pertanyaan kita yang selanjutnya. Itu mengapa demikian? Tuh, Cang, Rahel dan Amel itu tadi bilang merasa salah jurusan. Itu mengapa demikian? Boleh dijawab. Oke, kalau dari saya, mengapa demikian saya ngerasa salah jurusan? Pertama, jujur aja nih, pas masa SNBT, saya niatnya elektro.
pas lagi di website Kemendikbud tulisannya tuh Universitas Negeri Jakarta. So saya pastikan karena saya pada saat itu belum tahu elektronika di mana universitas manapun tuh adanya elektro. Cuma di UNJ doang kan ada elektronika. Jadi terlintas di pikiran saya tuh pada saat itu elektro Universitas Negeri Jakarta. Ternyata ketika saya masuk pas pengumuman saya ngelihat tulisan elektronika, itu baru di situ saya ngerasa kok aneh. Jadi kalau dari masa pemilihan aja saya udah salah, pas masa pembelajaran pun saya ngerasa salah jurusan. Karena yang udah tadi aku bilang ya, aku itu dari SMA. Jadi skill-skill yang dimiliki sama anak SMK elektronika tuh kan kita yang anak SMA itu nggak punya ya. Jadi pas kita udah dihadapin nih sama mata kuliah elektronika tuh kayak udah berusaha tetap nggak bisa gitu loh. Karena dari awal, karena dari dasarnya juga nggak punya skillnya gitu. Jadi lebih ke ketertinggalan skill. iya, ketertinggalan skill gitu. Oke, terima kasih Kak Rahel. Mungkin boleh langsung ke Kak Amal. Sama sih, karena basicnya sama-sama IPA juga. Jadi itu emang agak susah mengejar ketertinggalan, apalagi kalau masalah praktikum yang tiba-tiba cuma dikasih modul, kita suruh belajar sendiri. Sedangkan anak SMK aja, udah dikasih modul tuh masih harus ngeraba-raba lagi. Mereka aja masih ngeraba-raba lagi, apalagi kita yang SMA kan. Jadi kayak ini mau belajar dari mana kalau SMK-nya aja juga belum bisa gitu. Tapi kalau dibalik itu semua dari anak SMA ada kelebihan juga nggak sih harusnya? Betul. Iya, yang tadi dibilang kalau soal hitung-hitungan kayak matematika gitu masih bisa lah gitu. Masih saya sih Berarti- menyerah. Berarti seharusnya selama anak SMA dan SMK bekerja sama bisa aman-aman aja dong kuliahnya. Pokoknya semua jawabannya adalah by experience mereka sendiri. Betul. Berdasarkan pengalaman Berdasarkan mereka sendiri. pengalaman. Oke, pertanyaan terakhir itu saran-saran atau solusi gitu buat mungkin mahasiswa yang udah masuk itu dikasih solusinya gitu. Dan untuk yang belum, maksudnya untuk para siswa dan siswi itu sarannya apa nih untuk memilih jurusan? Oke, pertanyaannya bagus banget tuh. Apa sarannya? Sebenarnya saya sendiri tuh butuh saran. Saya minta sendiri satu jurusan. Benar sekali, benar. Oke, tapi kalau misalkan saya diberikan saran, kita seperti analogi Kak Amal tadi, kalau udah basah, Nyemplung aja sekalian. berenang aja udah sekalian sampai tenggelam. Kalau misalkan kalian nih masuk ngerasa salah jurusan, coba aja terus bertahan sampai di saat kalian udah bener-bener kayaknya gue udah bener-bener gak bisa deh. Kalau udah bener-bener gak bisa, ya udah kalian boleh, misalkan udah banyak faktor nih dari pelajaran, lingkungan, organisasi, pertemanan, dari itu semua misalkan semuanya nggak ada yang terpenuhi, boleh kalian keluar. Tapi misalkan dari keempat faktor lingkungan, pembelajaran, sosial, organisasi itu ada 3 terpenuhi, masih banyak hal yang bisa kalian temui di kampus itu. Karena di kampus itu bukan cuma belajar, tapi kita juga berrelasi, seperti itu sih. Saran untuk mahasiswa baru, lebih hati-hati dalam cari jurusan. Pastiin kalian suka sama jurusan tersebut. Kalau misalkan kayak udah kecemplung, ya udah seperti saran sebelumnya. Coba aja terus sampai banjir. Mungkin kakak-kakak yang merasa salah jurusan? Kayaknya itu udah mewakili sih semuanya. Oke. Kak Bang Valen coba. Jadi untuk yang salah jurusan ya hanya 2 sih pilihannya, lanjut atau keluar, udah itu doang sih. Tuh, Selesai. setuju banget. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Jadi itu yang saya tangkap adalah bahwa untuk yang memang salah jurusan tapi udah menganggap ini udah setengah jalan, ya udahlah kita kembangin skill yang lain gitu ya, Betul. teman-teman ya. Walaupun kita di Boleh. bidang elektronikanya itu tidak terlalu mendalami, jadi kita improve skill kita yang lain seperti tadi yang disebutkan oleh Kacang ya, relasi, organisasi dan lain-lainnya itu juga nggak kalah penting di perkuliahan ya. Walaupun memang belajar itu nomor 1 Iya. dan lulus tepat waktu itu nomor 1. Amin. Oke, mungkin kami sebagai moderator mencukupi ya pertanyaan-pertanyaan yang udah kami sediakan tadi. Kalau dari saya cukup sih. Bang Yohanes mungkin ingin menambahkan? Buat dari saya juga cukup sih jujur. Ini sudah sangat-sangat menjawab pertanyaan. Iya, Dan terima kasih. Kita dapat saran, advice, masukan banyak banget dari obrolan kita. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya Farah Telangga. Saya Yohanes.
kami cukupkan podcast hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingin melakukan jargon sekali lagi. Mungkin saya yang kali ini akan memimpin. Boleh, Bapak. Bang. Langsung aja Bapak Farhan. Oke, ketika saya bilang yin, kalian akan bilang yang. Ya. Oke. Yin yang. 1, 2, 3. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin yang. Yin yang. Dadah.